heartless. How could you be so heartless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka semangatnya. Karena udah semangat gitu kan pasti kayak nggak enak. Hitam putih gini kayak kok galau gitu. No, langsung kita ubah. Mantap. Oke, selesai basa-basinya. Nama saya Wedera Vida Kusuma dari Parada C NPM belakang 133. Di sini saya memenuhi tugas ujian praktikum akhir semester dari lab PTK 2 Kimia Fisika. Oke, sebelum banyak yang nanya, walaupun nggak ada yang nanya sih, jadi aku mau klarifikasi kenapa videonya jomplang. Soalnya video perkenalan awal dan penutup yang awal kehapus. Iya bener, ini take ulang. Jadi mohon maaf dan enjoy. Di sini saya mau menjelaskan tentang modul 4, yaitu kelarutan sebagai fungsi suhu. Nah, kelarutan dan larutan itu kayak sesuatu hal yang sering banget kita dengarkan. Larutan itu yaitu campuran dari beberapa komponen zat yang bersifat homogen. Di dalam larutan ini komponen zatnya itu ada dua, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, kalau kelarutan itu sendiri yaitu kemampuan zat terlarut ini kayak semacam batas maksimum zat terlarut ini dapat larut dalam pelarut sehingga menjadi satu kesatuan yang homogen. Nah, larutan itu jenisnya ada banyak sebenarnya, cuma berdasarkan kelarutannya, larutan itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, larutan tak jenuh dulu. Kalau larutan tak jenuh itu dimana komponen zat terlarut ini jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut, sehingga otomatis zat terlarut ini otomatis tercampur namun konsentrasinya sedikit. Nah, kalau larutan lewat jenuh itu kebalikannya dari larutan tak jenuh. Kalau lewat jenuh itu zat pelarutnya ini jumlahnya banyak banget daripada zat pelarutnya, sehingga zat pelarut ini kayak udah sifat kelarutannya itu sudah batas maksimum, sehingga zat terlarut ini tidak semuanya larut sehingga terbentuknya endapan atau kayak tidak bisa bercampur secara homogen. Nah, kalau larutan jenuh sendiri yaitu imbang antara jumlah zat terlarut dan zat pelarutnya. Jadi, zat terlarut ini sepenuhnya larut dalam pelarut, namun jumlahnya juga imbang. Jadi, nggak banyak, nggak sedikit, jadi pas. Lalu, untuk dari larutan itu kan pasti ada komponennya, komponen-komponen zatnya. Nah, untuk mengetahui jumlah komponen zat tersebut, itu namanya bisa dilakukan dengan mencari konsentrasi suatu zat. Nah, konsentrasi suatu zat itu kayak jumlah suatu zat dalam larutan itu nanti kita bisa menghitung lewat situ. Nah, rumus dari konsentrasi zat itu ada mol, molaritas, dan normalitas. Sebenarnya banyak banget, cuma kali ini kita akan membahas itu aja ya. Nah, dari mol sendiri, mol itu rumusnya seperti ini. Lalu normalitas rumusnya seperti ini. Molaritas rumusnya seperti ini. Nah, beda normalitas sama molaritas itu apa sih? Kalau normalitas itu dipengaruhi oleh berat ekivalen suatu zat. Jadi, kalau molaritas itu ya cuma suatu jumlah berat zat yang terlarut dalam volume. Nah, kalau normalitas ini dipengaruhi oleh berat ekivalennya. Sesuai dengan judul dari modul ini kan kelarutan sebagai fungsi suhu. Kelarutan tadi kan sudah dibahas, yaitu kemampuan suatu zat terlarut supaya dapat melarut dalam zat pelarut. Jadi, kalau sebagai fungsi suhu ini dimana temperatur atau suhu dapat mempengaruhi kemampuan kelarutan suatu zat. Jadi, setiap suhu yang berbeda-beda, pasti kemampuan kelarutan suatu zat itu akan berbeda-beda juga. Nah, karena suhu mempengaruhi kelarutan, pasti ada reaksinya dong dalam suatu larutan tersebut. Nah, reaksinya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu suatu zat di mana menyerap
kalor dari lingkungan menuju sistem. Jadi di mana sistem yang di dalam larutan itu akan menyerap panas dari lingkungan atau luar larutan tersebut. Sementara eksoterm itu di mana suatu sistem melepas kalor ke luar lingkungan. Jadi suatu sistem ini atau suatu larutan ini melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi menghasilkan panas lah gampangannya gitu. Nah, dalam kelautan sebagai fungsi suhu ini kita juga mengenal yaitu panas pelarut integral dan panas pelarut diferensial. Panas pelarut integral yaitu perubahan entalpi dari penambahan suatu mol zat terlarut terhadap n mol zat pelarut, sehingga zat pelarutnya ini kita ketahui molnya dan konsentrasinya, sehingga kita tahu perubahan konsentrasi penambahan zat terlarut tersebut. Nah, kalau panas pelarut diferensial di mana penambahan atau pengurangan suatu entalpi suatu larutan dari penambahan zat terlarut, suatu mol zat terlarut terhadap pelarut yang tak hingga, dimana pelarut ini kita nggak tahu molnya berapa atau jumlahnya berapa, sehingga penambahan suatu mol zat terlarut ini tidak mempengaruhi konsentrasi dari larutan tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi itu kita pasti udah paham dong sedikit-sedikit. Nah, dari kelarutan itu kita juga tahu faktor-faktornya itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling berpengaruh itu yaitu temperatur, di mana temperatur dan kelarutan itu berbanding lurus. Semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka kelarutan suatu zat juga semakin tinggi, karena suatu ikatan antar molekul suatu zat itu akan lepas dan zat terlarut itu akan berikatan dengan zat pelarut, sehingga bisa bersatu menjadi satu yang homogen, bersifat homogen. Lalu yang kedua yaitu larutan polar dan non polar, di mana larutan polar umumnya lebih mudah untuk larut dalam larutan polar itu sendiri. Jadi larutan polar ketemu larutan polar biasanya dia tuh gampang banget larut. Contohnya kayak air ketemu dengan contohnya alkohol. Oke, sekian penjelasan dari aku. Gimana? Mantap bukan? Bukan. Karena ya pasti sorry kalau misalnya ada kata-kata yang kurang jelas dan kata-kataku bertele-tele yang bikin kalian susah untuk mengerti. Ya apa yang aku jelasin mungkin nggak sejelas Asep kalau jelasin, tapi semoga bisa ditangkap lah dikit-dikit. Ya udah, maaf lagi. Ya udah, intinya sekian apa yang sudah bisa aku jelasin tentang modul 4 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa. Terima kasih untuk Asep yang sudah memberikan tugas ini, karena kapan lagi kan bisa kayak YouTuber gitu, kayak ala-ala hello vlog, welcome back to my guys. Apaan sih? Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya lagi, ayo mohon maaf lahir dan batin karena habis ini kan lebaran, jadi kita kan nggak bisa bertemu ya karena ada pandemi ini. Jadi salaman via online, bye.